Wah, sekarang beda ya. Ah, kenapa, Pak? Beda. Oh. Silakan Pak Irfan. Kita baik, selamat sore, eh, Prof. Pur, eh, Bapak Ibu semua. Sore ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti ngobrol bareng Selasa petang ya. Ini rutin tiap tiap bulan di hari Selasa. Untuk hari ini pembicara kita adalah Ibu Dr. Indri Astrina. Eh, Nama lengkapnya Dr. Indri Astrina Fitria Indrarani ST MA. Bu Indri menempuh pendidikan di S1 di Universitas Parahyangan, Bu ya. Lalu masternya di Leiden University dan doktornya juga di Universitas Parahyangan Bandung. Lalu Bu Indri mempunyai minat di bidang sejarah arsitektur, makna dalam arsitektur, lalu antropologi, pokoknya berkaitan dengan budaya Bu Indri ya, banyaknya oke. Ya, Lalu betul. juga saat ini mengajar di Unpar ya. Ya, Nah, di Unpar sebagai dosen tetap. Juga kalau lihat ngintip di Google Scholar-nya, tulisannya mengarah ke topik yang akan kita bahas sekarang ya. Oke, kita langsung saja. Kita persilahkan ke Bu Indri untuk Saya menyampaikan. ngasih pengantar dulu, Pak. Oh iya, Prof. Maaf, Prof. Kita kita apa? Kita em, mendengarkan Prof Pur sebagai Kaprodi. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Pak Irfan. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian semuanya. Teristimewa buat Bu Indri sebagai pembicara di Ngobrol Bareng Selasa Petang, edisi ke-49. 49. Pada malam hari ini, Bu Indri sebagai dosen dari Universitas Katolik Parahyangan, saya undang untuk berbicara di acara ini yang kami adakan rutin setiap bulan. Dengan moderator Pak Irfan, mahasiswa angkatan kelima dari program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital. Pada malam hari ini, kita akan membahas dengan apa namanya tema itu adalah ideogram dalam penelitian arsitektur ya. Ini sangat menarik untuk apa yang akan kita dengarkan pada malam hari ini gitu ya. Acara ini selalu kita adakan rutin. Biasanya kami akan memberikan satu mahasiswa, tetapi karena mahasiswa di apa namanya yang sudah lulus proposal belum muncul lagi, maka pembicara hari ini pembicara tunggal Bu Indri gitu ya.
kita menikmati semuanya ini pada Selasa ini, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian yang ada di room ini. Nanti akan bisa dilihat di YouTube dengan nama Ngobrol Bareng Selasa Petang edisi ke-49. Kira-kira itu dari saya, pengantar dari saya. Selamat mengikuti webinar ini, dan saya serahkan kepada Pak Irfan untuk menghandle acara ini. Silakan, Pak. Baik, Prof. Pur, terima kasih. Nah, setelah kita mendengar dari Prof. Pur, saat ini giliran Ibu Dr. Indri Astina Fitria Indrarini yang akan menyampaikan materi berjudul ideogram dalam penelitian arsitektur. Silakan Terima Bu Indri. kasih. Ya, terima kasih Pak Irfan. Saya pertama-tama izin share dulu. Baik, selamat malam. Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Purwanto yang sudah mengundang, memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan atau sharing tentang apa yang sedang saya lakukan sebetulnya saat ini. Dan juga terima kasih pada Pak Irfan yang bersedia menjadi moderator pada hari ini. Baik, selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul ideogram dalam penelitian arsitektur. Sebetulnya saya akan cerita dulu. Presentasi ini sebetulnya akan dibagi dua bagian besar. Pertama adalah step pertama, yaitu ideogram bangunan ibadah. Jadi sebetulnya bangunan ibadah itu adalah objeknya. Objeknya saya pakai bangunan ibadah dulu. Kemudian penelitian ini sebetulnya startnya itu adalah dari tahun 2017 sampai sekarang masih bergulir, sampai sekarang masih terus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, refinement atau kegalauan dalam tanda kutip ya. Jadi ternyata memang menggeluti apa yang saya mulai di tahun 2017 ini ternyata belum selesai sampai saat ini. Pertama adalah cara saya memformulasikan ideogram dari bangunan ibadah dengan menggunakan masjid sebagai objek studinya. Paradigma yang saya gunakan pada um, penelitian ini adalah paradigma interpretivistik. Jadi berusaha menginterpretasi sesuatu. Hasilnya adalah uh, arsitektur bangunan ibadah atau ideogram dari arsitektur bangunan ibadah, dan pada kasus ini adalah masjid sebetulnya. Kalau mau dibilang sudah selesaikah yang paradigma interpretivistik ini bagian satu, saya sebetulnya saya stop dulu deh. Gitu. Jadi kayak saya anggap cukup dulu gitu. Kemudian Oh my proses God. keduanya adalah eh, proses keduanya adalah bagaimana ideogram yang sudah saya hasilkan di tahap pertama itu direlevansikan dengan arsitektur digital. Kebetulan undangannya adalah dari Sugya Pranata, konsentrasi doktornya arsitektur digital. Jadi saya pikir oke nih, boleh coba saya share. Siapa tahu saya juga mendapatkan dan belajar hal-hal baru. Nah, jembatan untuk menuju arsitektur digital ini saya menggunakan paradigma yang agak berbeda sebetulnya. Tadinya saya menggunakan paradigma interpretivistik, kemudian saya harus berpikir untuk sebuah ranah yang baru, buat saya sangat baru, menuju ke paradigma positivistik untuk menghasilkan sesuatu yang bisa direlevansikan dengan arsitektur digital. Jadi di sini adalah pada tahap kedua, mengevaluasi ideogram arsitektur bangunan ibadah yang sudah saya hasilkan pada step pertama. Jadi kurang lebih akan begitu jalan dari presentasi pada hari ini. Pertama, mungkin saya akan bercerita mengenai bagaimana saya bekerja di bagian pertama. Pertama, di tahun 2017 ya, mulainya saya berangkat dari fenomena masjid-masjid yang bentuknya beragam. Saya membuat klasifikasi, saya membuat klasifikasi. Pertama adalah masjid-masjid masjid-masjid Sunan ya yang banyak tumbuh di daerah Jawa dan relatif sejalan konteks lokasi. Maka tidak heran banyak sekali penelitian yang menyebut ini adalah Masjid Jawa disebutnya. Kemudian fenomena kedua adalah
fenomena di lokasi yang berbeda di seluruh Indonesia, tapi toh memiliki bentuk yang relatif serupa, yaitu dengan gaya, ada yang menyebutnya pan-Islamik, tapi pada intinya adalah masjid-masjid yang bergaya kubah bentuknya. Itu juga tersebar fenomenanya dari ujung barat sampai timur Indonesia. Kemudian ini adalah fenomena gerakan YAMP 999 Masjid Yayasan Amal Muslim Pancasila yang diprakarsai oleh Presiden Soeharto pada saat itu ya, Orde Baru, itu mengambil bentuk dari Masjid Jawa tadi. Bentuknya juga relatif sama dalam arti atapnya serupa ya, dan ini tersebar di seluruh Indonesia, tidak peduli konteks budayanya, tapi bentuknya adalah Masjid Jawa yang disebar dari Indonesia, dari seluruh Indonesia, dari barat sampai timur. Kemudian yang keempat adalah bentuk-bentuk fenomena bahwa misalnya di lokasi, saya ambil saja di Jawa Barat, tapi ternyata gaya masjidnya juga ada yang kubah, ada yang tiba-tiba masjid kapal, di Cimahi, di Semarang juga bisa ditemukan masjid kapal. Kemudian yang di Cipularang di kilometer 88 juga sangat eh, tidak dikenali sebagai bentuk masjid. Kemudian yang modern juga di Bandung, Cikal Bakal Arsitektur Masjid Modern juga, Masjid Salman. Nah, jadi dalam satu pulau pun yang budayanya relatif sama juga ternyata bentuk arsitektur masjidnya berbeda-beda gitu. Jadi pada intinya adalah bahwa bentuk masjid itu sebetulnya berdasar pada sesuatu yang sangat dogmatis, yaitu sebuah prosesi ibadah yang dogmatis. Tapi ternyata fenomenanya itu bentuknya itu relatif berbeda-beda gitu. Jadi sangat range-nya itu sangat luas sekali. Sehingga saya coba untuk klasifikasikan yaitu bahwa ini isunya bahwa ada fungsi ritual yang cenderung dogmatis yang tadi saya sebut, itu saya klasifikasikan sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian ada bentuk arsitektur masjid yang bersifat dinamis. Jadi bentuknya itu banyak dan saya klasifikasikan sebagai keinginan. Jadi ada sebuah relasi antara kebutuhan dan keinginan ini. Nah, itu yang sebetulnya pada tahap pertama ini mau saya cari dan menghasilkan sebuah ideogram sebetulnya. Kemudian bagaimana mencarinya? Pertama adalah saya bagi dua, tadi kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah berangkat dari struktur aktivitas ritual yang saya sebut cenderung statis, karena memang prosesi ibadah itu, sholat itu pasti ada prosesnya memang yang cenderung rigid gitu, cenderung statis. Saya sebut di sini fungsi dan bentuknya itu adalah ritual dogmatis, ya, aktivitas ritual salat. Kemudian keinginan itu saya klasifikasikan sebagai suatu struktur pelingkup ruang atau arsitektur mungkin, dan ini adalah menghasilkan bentuk-bentuk yang dinamis. Sehingga ada faktor keinginan, keinginan yang mempengaruhi dari bentuk-bentuk arsitektur masjid yang pada akhirnya beragam itu. Gitu. Nah, itu adalah pada klasifikasi keinginan. Kemudian setelah saya klasifikasikan ini, kemudian saya mulai mencari bagaimana ini caranya. Nah, ini cukup cukup lama sebetulnya, cukup bongkar pasang juga ini carinya harus dari mana ini. Nah, akhirnya saya memutuskan dari hadits atau perilaku-perilaku Nabi ya, bagaimana ceritanya tuh prosesi melakukan sholat ini. Nah, ini sebetulnya saya mendapat banyak tantangan di sini karena kalau saya pernah mempresentasikan ini di kesempatan sekitar mungkin 4 tahun yang lalu ya. Nah, kebetulan waktu itu yang bertanya adalah dari IAIN. Jadi ditanya haditsnya yang mana hadits apa sahih apa tidak. Wah, itu saya agak kelabakan sebetulnya menjawabnya. Sehingga di situ saya mikir, oke, gimana ini? Karena saya tidak mungkin masuk sebuah ranah ilmu yang bukan milik saya gitu kan. Jadi yang ranah agama gitu kan, dan aliran atau mazhab atau kita sebut mazhab dalam Islam itu kan banyak sekali gitu. Kemudian saya ini gimana caranya membentengi hal ini gitu supaya apa yang saya cari itu masih bisa dalam tanda kutip masih bisa valid gitu. Nah, kemudian akhirnya saya kumpulkan memang hadits-hadits tersebut. Karena saya sendiri bukan dari ilmu agama, maka saya harus melakukan proses wawancara. Wawancara saya kumpulkan dari hadits, saya kumpulkan dari buku, kemudian saya juga tanya pada ulama.
Kalau di Indonesia kan sebetulnya yang besar, kita kerucutkan saja di Indonesia yang besar itu adalah NU dan Muhammadiyah. Itu saja memiliki ideologinya masing-masing. Nah, em, tapi saya yakin, walaupun ideologi yang berbeda, tapi pasti ada kesamaan di antara mereka berdua gitu. Oleh karena itu, disitulah saya perlu untuk melakukan wawancara untuk memastikan yang mana yang sebetulnya intinya gitu. Nah, itu adalah perjalanan di satu langkah pertama ini. Nah, untuk di langkah pertama inilah sebetulnya saya menghasilkan ideogram masjid itu. Ya, gimana caranya? Kemudian setelah mengumpulkan hadits itu kan semuanya cerita. Terus sementara ilmu saya arsitektur gitu. Jadi gimana caranya? Nah, itu juga eh, apa sebuah cerita lain lagi sehingga saya harus mencari teori-teori arsitektur di mana cerita hadits tersebut bisa saya konversikan, bisa saya translasikan ke dalam properti dan komposisi arsitektur. Nah, di sini akhirnya dapat juga gitu. Jadi properti komposisi arsitektur dan anatomi lingkup arsitektur. Jadi ada dua pendekatan ini yang saya coba integrasikan dengan cerita-cerita di hadits itu yang sudah saya em, komunikasikan atau saya ceritakan pada para ulama dan pada dari buku-buku ini sebetulnya ya karena itu adalah upaya untuk membatasi saya dari pertanyaan-pertanyaan para eh, peneliti dari bidang agama gitu kan. Saya agak kelabakan waktu itu memang. Nah, kemudian proses ketiga itu sebetulnya eh, dari hadits yang sudah didapatkan, kemudian saya translasikan dalam ilmu arsitektur ya, gitu, dalam properti dan komposisi arsitektur, dalam anatomi lingkup arsitektur. Nah, hasil ideogram tersebutlah yang kemudian digunakan. Itu kan kalau dalam pandangan saya itu, ideogram itu kan berarti yang struktur intinya. Struktur intinya, nah kemudian itu saya pikir ini bisa jadi alat bedah. Alat bedah kalau untuk mengukur tipogram masjid. Saya menamainya tipogram. Tipogram itu sebetulnya adalah empirik masjid itu. Jadi misalnya mau menilai masjid A gitu, dia sebetulnya mana nih yang bagian intinya dan mana yang bagian kebutuhannya dan mana bagian keinginannya kalau saya relasikan dengan penjelasan saya sebelumnya kan saya bagi dua ya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi mana nih di range mana dia memenuhi kebutuhan dan di range mana memenuhi keinginan. Jadi sebetulnya tujuan pada saat saya meneliti ini adalah mencari dinamikanya antara kebutuhan dan keinginan dari sebuah bangunan masjid itu. Itu sebenarnya tujuannya pada saat melakukan penelitian ini. Jadi itu adalah yang dilakukan. Nah, setelah melakukan proses ini, pertama saya mencari hadits, kemudian kedua adalah memasukkan teori atau teori arsitektur lah ya, prinsip penataan arsitektur, properti komposisi dalam arsitektur, kemudian saya bagi lagi di anatomi arsitektur, karena ternyata di hadits itu ada yang cerita terkait sama lingkup lingkungan, terkait sama lingkup tapaknya seperti apa, terkait sama lingkup bangunannya seperti apa. Nah itu saya klasifikasikan ke dalam teori arsitektur ini, sehingga bisa digunakan untuk menjadi alat ukur menilai sebuah masjid, di mana dia, sejauh mana dia memenuhi kebutuhan utamanya dan sejauh mana dia mewadahi keinginan baik itu mungkin dari pemimpinnya, baik itu mungkin dari arsiteknya atau dari pemilik modal, siapapun itulah gitu. Nah, itu adalah yang dilakukan. Nah, ini adalah cara saya dan mengapa dinamai ideogram. Kemudian ideogram saya mencari terminologi dari ideogram ini sebetulnya. Ada penelitian yang menyebut bahwa ideogram ini adalah ideologi diagram. Oh, jadi diagram ini adalah harus berasal dari sebuah pandangan yang sifatnya ideologi. Jadi, dan saya merasa kalau misalnya agama, rasanya mungkin dia bisa masuk sebagai ideologi ya gitu. Makanya, jadi kalau misalnya Islam ini dia punya ritual, oh ya boleh ini kayak menjadi ideologi gitu, ideologi diagram jadinya. Nah, ideogram ini kan sebetulnya berupa konsep yang saya turunkan dari hadits itu, kemudian perlahan itu menjadi properti dan komposisi dalam arsitektur. Gitu. Jadi yang di atas ini adalah seperti jalan existing, bangunan sekitar, area batas masuk itu adalah propertinya. Jadi kalau misalnya hadits A gitu berkata ini gitu, berarti kalau misalnya saya translasikan ke dalam ilmu arsitektur harus ada elemen arsitektur apa, harus ada properti arsitektur apa, kemudian komposisinya seperti apa. Yang di bawah itu adalah komposisi. Jadi yang di atasnya itu adalah properti aspek-aspek propertinya dan yang di bawah itu adalah aspek-aspek komposisinya. Nah,
dari namanya saja ideogram, nah gramnya itu berupa sketsa sebetulnya. Jadi diagram, jadi dia eh, sketsa tangan gitu. Jadi ide-ide yang keluar gitu di sketsa gitu. Ini kira-kira seperti apa ya kalau misalnya masjid ini berada dalam lahan yang bentuknya T atau bentuknya L. Jadi sebetulnya itu banyak sebetulnya sketsanya gitu. Tapi propertinya itu ya jalan existing, bangunan sekitar, area batas masuk gitu. Kemudian komposisinya harus menyikapi area arah orientasi kiblat, berbeda dari bangunan masjid yang akan dibangun, kemudian menyikapi setiap jalan. Nah, itu adalah komposisinya. Kemudian selain di eh, lingkungan, masuk ke tapak. Yang bagian atas itu juga adalah propertinya. Itu juga hasil dari translasi atau interpretasi sebetulnya dari hadits-hadits itu. Gitu, area batas masuk tapak, area batas tapak, area terbuka. Ini adalah elemen-elemen arsitektur yang properti-properti arsitektur yang sekiranya dibutuhkan. Nah, kemudian yang bawahnya itu adalah komposisinya seperti apa. Jadi diagram-diagram itu sebetulnya ini saya hanya menghadirkan sebagian saja. Sebetulnya diagram coret-coret itu banyak gitu. Gimana kalau misalnya lahannya seperti ini, gimana kalau misalnya lahannya seperti itu gitu. Jadi dicoba digambar dulu konsep-konsep tersebut bisa seperti apa. Kemudian masuk ke ideogram lingkup bangunan. Propertinya adalah area terbuka, area membersihkan diri, area pelarihan, sampai area utamanya, dan kemudian yang di bawahnya itu adalah komposisinya. Itu juga di gambar-gambar diagramnya juga sebetulnya banyak dalam berbagai macam kondisi. Kemudian lebih detail lagi adalah saya sebutnya itu sekunder, jadi hanya membahas pada bangunan atau area utamanya aja. Area utamanya aja eh, baca juga eh, apa hadis juga dari buku-buku agama juga ternyata dibutuhkan aksesibilitas, visibilitas, penghawaan, pencahayaan dan akustik itu. Nah, sebetulnya pada tahap ini, pada tahap mengenal merumuskan ideogram ini, itu juga saya melakukan triangulasi. Jadi bukan hanya bertanya pada ulama, tapi juga bertanya pada para arsitek yang kerap mendesain masjid dan juga pada penggunanya. Jadi setelah saya merumuskan, pertama kan saya agak struggle di ini hadits ini sahih nggak gitu kan? Saya kan nggak tahu gitu. Jadi itu proses pertama saya harus tanya pada ulama, juga pada sumber-sumber. Kemudian setelah saya menurunkan itu menjadi ideogram, saya juga melakukan triangulasi. Bener nggak ideogram yang saya buat? Setuju nggak gitu? Itu juga saya lakukan lagi demi menjaga uh, apa ya validitas atau keabsahan data yang sudah saya kumpulkan ini gitu. Jadi saya melakukan triangulasi. Apakah propertinya seperti ini? Apakah setuju komposisinya seperti ini? Juga itu juga ada proses ya. Jadi berlapis-lapis juga prosesnya untuk mendapatkan konsep ideogram ini. Nah, eh, kemudian struktur area utamanya juga berbicara mengenai kolom dan atap, properti elemen arsitekturnya, kemudian harus bagaimana komposisinya. Jadi harus bebas kolom, harus memperkuat aksis horizontal ke arah kiblat. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, sebetulnya penelitian tadi itu meramu ideogram itu pada tahap pertama sebetulnya saya menghasilkan sebuah rentang antara eh, beberapa masjid bagaimana menerapkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi lebih ke makna sebetulnya. Dan itu sudah dipublikasikan sebetulnya di dua jurnal ini. Itu. Nah, setelah berhasil masuk ke jurnal ini, kemudian saya ini di tahun 2021 ya. Kemudian saya mulai dalam tanda kutip iseng nguji sebetulnya menguji apa yang sudah saya buat gitu. Apa yang sudah saya buat dan kebetulan ini sudah LO-nya sudah diterima. Ini saya bareng sama mahasiswa. Sebetulnya sama mahasiswa-mahasiswa skripsi sudah beberapa kali diuji cobakan. Tapi ini kebetulan yang terbit di jurnal itu dengan mahasiswa magister. Di sini saya mencoba untuk tidak pakai masjid lagi sebagai objeknya. Saya pakai satu adalah gereja, saya coba di gereja, satu lagi saya coba di rumah retret. Di situ galau lagi sebetulnya. Wah, kok gini gitu. Jadi kayak saya harus melakukan refinement juga gitu. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah saya mencoba menguji apa yang sudah saya buat itu, tapi di bangunan yang berbeda.
tadinya cita-citanya tuh metode ini bisa dilakukan di macam-macam bangunan sebetulnya untuk mencari ideogramnya gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu juga gitu. Nah, itu kemudian mulai mulai banyak pertanyaan, mulai banyak nih saya harus apa ya next step-nya itu saya harus apa yang harus saya lakukan. Nah, sebetulnya dari upaya yang kedua yang bersama mahasiswa itu saya ada dua pertanyaan lagi sebetulnya. Tapi saya tidak akan membahas dua-duanya, saya akan hanya membahas satu yang kebetulan ada hubungannya dengan apa dengan konsentrasi arsitektur digital di Sugya Pranata gitu. Adalah saya melihat bahwa yang saya lakukan pertama kali untuk menemukan ideogram itu adalah paradigma interpretivistik. Saya menginterpretasikan dari sebuah teks agama dari hadits, kemudian bagaimana struggle-nya juga untuk melakukan validasi, untuk melakukan triangulasi gitu. Itu sangat panjang sehingga akhirnya saya mendapatkan hasil dari paradigma interpretivistik tersebut. Tapi toh ternyata masih juga belum cukup. Lalu saya melihat rasanya ini saya bisa menggabungkan dengan paradigma positivistik untuk mengembangkan ideogram bangunan ibadah yang sudah saya buat, betul ya. Tapi area ranah paradigma positivistik ini adalah sesuatu yang baru untuk saya sebetulnya. Jadi saya tuh seperti belajar dari nol lagi, betul ya. Tapi oke lah, jadi saya mungkin harus disclaimer dulu. eh, Apa yang akan saya sampaikan ke depan ini sebetulnya belum saya lakukan. Jadi belum, itu masih ada di kepala saya, masih ada di coret-coretan. Ini alur kerjanya gimana kalau merubah atau menggabungkan paradigma interpretivistik ini dengan paradigma positivistik ini gimana cara menggabungkannya gitu. Dan hasil apa yang kira-kira apa berpeluang gitu. Nah, itu sebetulnya belum saya lakukan, saya disclaimer. Tapi saya mau share aja sampai saat ini apa yang sudah saya lakukan. Jadi ini adalah refleksi strategi setelah saya melakukan paradigma interpretivistik itu. Jadi melihat peluang arsitektur digital ini untuk memperluas riset bangunan ibadah yang berbasis ritual sebetulnya. Jadi di tahap pertama saya sudah ya dalam klaim saya adalah menghasilkan ideogram pelingkup arsitektur masjid melalui paradigma interpretivistik. Jadi melalui properti komposisi dalam lingkup anatomi arsitektur. Itu saya sudah menghasilkan itu, sudah dipublikasi, saya pikir oke, cukup dulu nih. Kemudian saya melihat tantangan baru, transformasi diagram arsitektur dari paradigma interpretivistik itu dikembangkan melalui paradigma positivistik. Sebuah dunia yang baru untuk saya. Jadi saya tetap ideogram dan tipogram namanya gitu. Ideogram yang saya ini mungkin slide ini refresh dari apa yang sudah saya sampaikan bahwa ideogram masjid itu sudah saya klasifikasikan di lingkup lingkungan, lingkup tapak, lingkup bangunan, kemudian pelingkup area utama menjadi sebuah konsep. Menjadi sebuah konsep. Nah, kalau misalnya di paradigma interpretivistik sebelumnya, ideogram ini dipakai untuk menjadi alat bedah menilai sebuah masjid. Jadi tipogramnya adalah masjid yang sudah ada. Masjid yang sudah ada, sudah terbangun, itu saya nilai rentang antara kebutuhan dan keinginannya kalau di yang sudah saya lakukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya di positivistik ini mungkin bisa dipakai kalau mau merancang mendesain sebuah masjid itu sudah ada parameter-parameter untuk struktur intinya, untuk kebutuhan intinya. Jadi ini justru rencananya terbayangnya adalah ini akan menghasilkan parameter-parameter sebetulnya untuk membantu merancang masjid. Itu jadi ini adalah tujuannya pada paradigma positivistik ini. Jadi ini yang sudah dilakukan dan menghasilkan konsep ideogram berdasarkan interpretasi dan ini adalah lanjutannya. Jadi menggabungkan dua paradigma ini. Sehingga saya beranggapan bahwa ideogram yang sudah dihasilkan pada proses interpretasi ini harus dievaluasi. Tapi menggunakan paradigma positivistik ini. Ini refresh dari apa yang sudah saya lakukan di bagian pertama ya. Di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin bisa membaca.
Di bawah misalnya di komposisinya merupakan area dengan elevasi paling rendah di tapak. Bahasanya semua bahasa kata-kata sifat. Merupakan area dengan elevasi lebih tinggi dari area terbuka. Merupakan area dengan elevasi lebih tinggi dari area yang membersihkan diri gitu. Jadi kata-kata yang keluar konsepnya itu adalah masih kata-kata sifat. Lalu berapa sih rendah itu berapa? Tinggi itu berapa? Itu menjadi pikiran buat saya gitu. Ini kayak oh, oke, berapa ya gitu. Secara numeriknya itu berapa perbandingan kalau memang area paling rendah di tapak itu, area terbuka itu harus lebih rendah dibandingkan area membersihkan diri, berapa perbandingannya? Kalau area peralihan itu harus lebih tinggi daripada area membersihkan diri, berapa perbandingannya gitu. Jadi menghasilkan sesuatu yang numerik atau angka gitu. Itu yang saya pikirkan sebetulnya. Ini berapa. Kemudian area utama merupakan area dengan elevasi paling tinggi. Berapa tinggi itu berapa? Eh, Mana yang dianggap bahwa kalau misalnya kita masuk ke ruang bangunan ibadah, area utamanya supaya kita merasa hubungan dengan pencipta atau hubungan transenden kita, ya seperti itu, yang persepsi yang seperti itu berapa meter itu. Numerik itu yang cukup membuat saya galau di sini gitu. Gimana caranya merubah sebuah konsep yang dari kata sifat ini menjadi sesuatu yang terukur. Jadi ini tantangannya adalah penggabungan interpretivistik dan positivistik. Pertama adalah ideogram interpretatif yang sudah saya hasilkan. Hasilnya kan tema, makna, narasi gitu. Menjadi sesuatu yang ideogram evaluatif dengan paradigma positivistik ini menuju skala metrik. Ada bobotnya gitu. Tapi fokusnya adalah objektivasi temuan tanpa kehilangan konteks yang sudah dilaksanakan pada saat proses interpretivistik itu. Jadi ini alur kerjanya seperti apa? Saya ini masih dalam tahap sudah dikerjakan belum? Kalau ya Ibu bertanya apakah sudah ada hasilnya belum? Ya, tapi saya masih mencapai coret-coret gitu. Ini alur kerjanya seperti apa? Jadi yang terpikirkan oleh saya adalah eh, kemungkinan-kemungkinan atau opsi-opsi dari ideogram yang sudah saya buat itu bisa saya buat visualisasinya mungkin ya gitu, apa saya buat visualisasinya dengan berbagai macam opsi. Misalnya kalau memang lebih tinggi, oke, saya buat yang ini perbandingannya dengan area yang lebih rendahnya, misalnya 1:2 atau saya 1:3, 1:4 gitu. Ada beberapa opsi yang saya buat gitu. Kemudian visualisasi tersebut mungkin bisa dimasukkan ke dalam VR mungkin untuk membuat atau membantu responden itu merasakan ruangnya gitu. Jadi alur pertama itu adalah visualisasikan hasil ideogram dengan beberapa opsi ukuran atau dimensi. Kemudian ditanyakan pada responden gitu. Saya juga belum terpikir ini berapa responden yang harus segitu. Saya juga belum terpikir sampai sana. Kemudian kumpulkan temuan hasil interpretatif tersebut, kemudian mereka merasakan apa, kalau misalnya di opsi ini apa yang mereka rasakan gitu, itu dikumpulkan, kemudian itu akan menghasilkan tema. Saya pikirnya mungkin tema, tapi tema ini juga harus ini nanti saya coba di slide-slide selanjutnya untuk menjelaskan apa yang saya maksud gitu dengan kata-kata tema, apa yang saya maksud dengan indikator gitu. Saya akan jelaskan, tapi di alur kerja ini secara garis besar adalah pertama akan membuat visualisasi tersebut, mungkin bisa dibantu dengan VR. Kemudian mengumpulkan temuan hasil interpretatif tersebut, kemudian temuan tersebut bisa menjadi tema, dan tema itu harus saya olah lagi kayaknya bahasanya gitu menjadi indikator-indikator yang lebih jelas, karena responden itu kan pasti bukan arsitek. Nah, jadi mereka pasti akan berpengalaman bertanya pada orang itu, mereka akan menjawab sesuai dengan bahasa mereka, dan itu pasti harus diubah oleh peneliti untuk menjadi indikator-indikator yang lebih mengerucut pada bahasa-bahasa arsitektur, saya pikir. Kemudian setelah dikerucutkan menjadi bahasa arsitektur, tapi masih juga bisa dipahami oleh orang awam atau yang bukan arsitek, mungkin para pengguna masjid, indikator itu kemudian kembali lagi ditanya pada responden gitu, tapi dengan skala diberi bobot di sana. Nah, kemudian setelah keluar ke bobot kan berarti sudah ada angka. Kemudian mungkin saya bisa melakukan uji reliabilitas di sana karena sudah jadi numerik gitu. Dan selanjutnya adalah
menghasilkan ideogram evaluatif dan bukan lagi ideogram interpretatif. Gitu. Ini adalah cara kerjanya mungkin 5 langkah ini gitu. Tapi bagaimana detailnya? Ini yang atas adalah alur kerja yang tadi saya ceritakan. Yang pertama adalah ya tadi saya sudah jelaskan bahwa beberapa hasil dari ideogram itu saya buat atau saya masukkan ke VR. Itu jujur pakai VR kah? Pakai AR kah? Gitu yang itu juga sebetulnya masih 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 bayang-bayang juga buat saya gitu. Jadi saya yang pasti saya akan membuat beberapa opsi dengan beberapa perbandingan, mungkin bukan angka dulu di sana, sekian meter, ini 3 meter, ini 4 meter, tapi perbandingan. Kalau misalnya saya bilang area A lebih tinggi daripada area B, oke, berapa perbandingannya gitu. Saya akan kayaknya akan buat seperti itu gitu. Kemudian di setiap eh, di setiap lingkup, kalau di bagian interpretatif kan ada lingkup lingkungan, lingkup tapak, lingkup bangunan, lingkup area utama. Jadi dimanapun yang saya pikir saya bisa menumerikan konsep ideogram ini, saya akan coba untuk menjadi angka gitu. Kemudian outputnya adalah output hasil persepsi pengguna. Jadi pada saat mungkin dia memakai VR-nya, kemudian dia membayangkan ruangnya gitu, gimana perasaannya gitu. Nah, kayak saya membayangkan mungkin akan ada kata-kata arah kiblatnya kurang terbaca, alur setelah wudhu ke area tunggu memungkinkan kena kotoran, ruang utama terasa tidak dominan. Rasanya mungkin mereka akan berkata hal seperti itu, hal-hal yang sifatnya naratif gitu. Itu dikumpulkan pandangan-pandangan mereka, kemudian masuk ke area alur kerja yang kedua. Karena output dari tahap pertama itu adalah kata-kata yang sifatnya kata-kata sifat begitu yang naratif, rasanya sebagai peneliti saya harus mentransformasi kata sifat tersebut dari tema menjadi indikator. Indikatornya itu mungkin saya turunkan menjadi bahasa yang lebih arsitektural tapi masih tetap dimengerti karena bagaimanapun juga nih saya harus uji lagi nih ke respondennya gitu. Misalnya kiblatnya kurang terbaca gitu. Kemudian berarti dikonstruksikan apakah dia di, di, di apa ya disimpulkan atau diberi tema lagi itu adalah mengenai kejelasan orientasi. Kemudian indikator arsitekturnya apa? Terbayang saya misalnya garis atau aksen memanjang ke kiblat terbaca sekian meter dari pintu masuk. Itu misalnya ditransaksikan menjadi seperti itu. Terus kemudian misalnya alur setelah wudhu memungkinkan kena kotoran lagi gitu. Kemudian dikonstruksikan transisi menuju area suci ternyata penting. Gitu. Indikatornya apa? Indikatornya mungkin ada zona transisi sekian meter atau kondisinya mungkin tidak boleh lewat ruang luar, mungkin antara area wudhu dengan area tunggu. Jadi dibahasakan menjadi sebuah bahasa arsitektur yang sebetulnya masih bisa dimengerti oleh awam juga, tapi sudah lebih mengerucut pada istilah-istilah yang arsitektural. Itu adalah langkah kedua, mengubah tema-tema yang sudah diambil dari hasil persepsi pengguna menjadi indikator-indikator. Kemudian di tahap ketiga, indikator yang sudah mengerucut hasil dari tahap kedua itu diberi bobot. Diberi bobot agar para responden itu memberi nilai pada kondisi yang sama. Inputnya adalah seperti itu dan outputnya adalah rubrik hasil dari rubrik penilaian sebetulnya ya. Jadi misalnya aksis kiblat tegas tidak gitu. Nanti kita kasih bobot, kemudian nanti responden misalnya memilih di angka berapa, diberi rentang seperti itu. Nah, sebetulnya skala nilai konsisten ini akan membantu membuat keputusan yang adil dan membuat sebuah hasil yang relatif sama gitu sebetulnya karena sudah diangkakan ini gitu. Itu adalah langkah yang ketiga. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari responden rentang angka tersebut untuk setiap indikator, maka eh, bisa dilakukan. Saya pikir ini bisa dilakukan uji reliabilitas. Kalau mungkin dari pengguna-pengguna yang dari beberapa pengguna apabila diberikan sebuah visualisasi kondisi yang sama, dia akan memberikan rentang yang sama tidak? Kalau relatif
sama atau hanya mungkin perbedaan rentang atau bobotnya itu hanya satu, oh mungkin ini yang bisa ditarik sebagai suatu keputusan akhir gitu bahwa sekian meter yang mereka anggap nyaman gitu atau sekian atau ada elemen ini yang mereka anggap nyaman gitu. Nah, itu kalau sudah diberi rentang atau diberi bobot rasanya mungkin menjadi lebih mudah dalam pikiran saya. Karena uji reliabilitas itu adalah menguji bahwa pada kondisi yang atau apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain, hasilnya itu akan tetap sama sebetulnya. Nah, itu adalah pengertian saya itu adalah uji reliabilitas. Jadi, reliabilitas itu adalah kesepakatan rasa. Kalau pada kondisi yang sama, kemudian orang-orang itu menganggap atau memiliki perasaan yang sama, saya rasa ya itu kita bisa ambil sebagai kesimpulan akhirnya gitu. Itu adalah untuk yang uji reliabilitas. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan uji reliabilitas, uh, ideogram evaluatif itu harusnya sudah bisa ada. Jadi setiap aspek-aspek yang sudah dicari sebagai struktur inti di paradigma interpretatif di awal, kemudian sudah dievaluasi dan akhirnya menjadi sesuatu yang ditranslasikan menjadi angka. Nah, di angka ini nah apabila menjadi angka, saya rasa ini menjadi lebih mudah gitu. Jadi yang struktur-struktur inti untuk bangunan ibadah masjid itu sudah ditranslasikan atau dikonversikan menjadi sebuah angka. Manfaatnya apa? Manfaatnya ini mungkin apakah mungkin bisa menjadi sebuah aplikasi apabila seorang arsitek misalnya mau merancang masjid, tentunya lahannya kan pasti berbeda-beda ya. Dapat lahannya berbeda-beda, ada yang besar, ada yang sempit, mungkin masjidnya di masjid pemukiman gitu. Itu sangat mungkin sangat terjadi. Eh, tapi kalau parameter-parameter dalam bentuk numerik ini sudah ada, setidaknya struktur utama atau aktivitas utama ritual sholat yang dapat menjadi bentuk itu sudah bisa dikeluarkan terlebih dahulu gitu. Jadi ini berbagai macam opsi. eh, Aplikasi tersebut bisa mengeluarkan berbagai macam opsi untuk sebuah struktur dalam untuk melakukan ritual ibadah. Tapi masalah kreativitas, ya mah enggak, setiap arsitek bisa mendesain sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tapi ada struktur dalamnya yang mengikat dan ternyata ukuran yang dianggap ideal adalah sekian meter, misalnya seperti itu. Itu yang dalam pemikiran saya gitu. Nah, kemudian metode ini apakah bisa dipakai di tempat lain gitu? Sebetulnya saya rasa bisa. Untuk di gereja bisa, di pura mungkin bisa, di vihara bisa. Saya sampai saat ini baru mencoba yang ideogram yang interpretivistik itu di gereja dan pernah di vihara pernah ya, tapi itu untuk kepenelitian skripsi. Di gereja tuh saya pernah coba di skripsi dan coba di tesis. Em, itu juga ada apa ya, masukan-masukan yang saya sini harus menjadi bahan pertimbangan untuk saya. Misalnya saya sendiri bukan bukan penganut Kristiani, tapi ternyata pada saat saya pakai di gereja itu agak agak sulit pada saat berbicara gereja Protestan, karena ternyata saya sendiri baru tahu bahwa banyak sekali alirannya. Jadi untuk mendapatkan sebuah struktur intinya ini agak sulit sebetulnya gitu untuk yang pemeluk Kristen Protestan gitu. Itu jadi saya kayak hold dulu itu. Nah, kemudian bisa untuk rute ibadah atau festival. Jadi segala sesuatu yang memiliki sifatnya ideologi itu bisa untuk saya rasa bisa untuk menggunakan metode ini sebetulnya. Nah, ini transferabilitas ya. Jadi uji transferabilitas dari metode yang sudah saya lakukan. Nah, sebetulnya sekian presentasi dari saya. Semoga cukup bermanfaat. Saya bercerita mengenai 2 tahap. Yang pertama sudah selesai saya lakukan dan yang satu lagi itu sebetulnya sedang terfikirkan untuk dilakukan. Gitu. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin selanjutnya bisa
saya kembalikan kepada Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih Bu Hendri. Menarik sekali ya bagaimana upaya Bu Indri untuk mengkuantifikasi ide ya. Itu saya kebayang apa pertentangannya apa akan hebat begitu ya. Iya, betul. Oke. Ya sebelum kita mendiskusikan ini, saya hubungi dulu Prof Pur. Barangkali ada pesan-pesan pesan dari Ya, program studi sebentar. Prof Pur. Ya, Silakan. ya, sebentar. Bentar, ini kok banyak yang ngobrol di sini. Tolong dimatikan terlebih dahulu, Bu Indri. Program studi Doktor Arsitektur Digital di Unika Sugija Pranata ini menawarkan pendekatan yang sangat komprehensif, tidak hanya mengeksplor dari sisi teori, tetapi juga mengeksplor bagaimana penerapan teknologi digital diterapkan dalam desain arsitektur saat ini. Kurikulum yang tersusun dengan rapi dan didukung dengan para dosen yang ahli di bidangnya mampu mendukung dan menambah wawasan saya khususnya dalam arsitektur digital. Lingkungan kampus yang kolaboratif juga memfasilitasi pertukaran ide dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa di Unika Sugija Pranata dan mahasiswa di luar Unika Sugija Pranata. Program ini tidak hanya berfokus pada penelitian akademis, tetapi juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam bidang arsitektur digital. Saya merasa program ini telah membantu saya menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan arsitektur masa depan yang lebih smart, lebih canggih, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang memiliki minat dan semangat untuk mendalami arsitektur digital dan ingin memperdalam pemahaman serta praktiknya, saya sangat mengajak Anda untuk bergabung di program doktor ini. Program ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan karir dan pengetahuan di bidang arsitektur, khususnya yang berbasis teknologi digital. Yang pertama adalah nyaman, dan yang kedua pastinya menyenangkan. Itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di program doktoral ini. Kampus adalah rumah kami berdua, karena di situ kami bisa berdiskusi bersama, melakukan pembelajaran bersama, sharing knowledge terkait desain konstruksi bangunan yang smart, dan pastinya berrelevansi dengan teknologi digital saat ini. Diampu oleh dosen yang profesional dan fasilitas yang memadai, yang menunjang, sehingga kami bisa melaksanakan penelitian dengan menyenangkan. Selama menempuh pendidikan di program ini, saya merasakan manfaat besar dari pendekatan pembelajaran yang komprehensif. Program ini memberi kesempatan untuk mempelajari tren-tren terbaru dalam dunia arsitektur, seperti artificial intelligence, building information modeling, arsitektur kinetik, virtual reality, augmented reality, dan juga simulasi bangunan yang berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran digital modern dan juga perangkat lunak arsitektur terkini. Program ini mengasah kemampuan kami untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan desain arsitektur masa depan yang ekoefisien,
sustainable, user-oriented, dan juga ramah lingkungan dengan pendekatan digital terkini. Program Doktor Arsitektur di Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang dirancang untuk menyiapkan saya dalam menjawab tantangan dan juga kebutuhan arsitektur di masa depan. Saya yakin program ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi Anda untuk berkembang dalam karir sebagai arsitek profesional maupun sebagai pengajar di dalam dunia arsitektur. Bagi Anda yang tertarik untuk menjelajah peluang tanpa batas dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur digital, saya mengajak Anda untuk bergabung ke dalam program Doktor Arsitektur Digital di Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang. Program Studi Doktor Arsitektur, Konsentrasi Arsitektur Digital, Universitas Katolik Sugio Pranoto membekali mahasiswa untuk memanfaatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi simulasi komputer seperti augmented reality sebagai sarana kajian analisis ilmiah dan presentasi dari hasil penelitian doktoral yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia arsitektur. Belajar di program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto membuat kami menjadi lebih memahami dan menguasai teori dan filosofi arsitektur serta dalam konteks ilmu lain yang menunjang ilmu arsitektur dengan memanfaatkan teknologi digital. Sarana dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, suasana pembelajaran yang joyful dengan para dosen yang pura personalis, membuat kami, mahasiswa program studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto, selalu bersemangat dan termotivasi dalam aktivitas pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Mari bergabung bersama kami, program studi Doktor Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugio Pranoto. Talenta Pro Patria et Humanitate. Talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, serta kemanusiaan. Silakan Pak Irfan. Terima kasih, Prof. Nah, setelah kita mendengarkan pesan dari Prof. Dan juga pemaparan dari Ibu Indri, sekarang saatnya kita eh, sesuai namanya ngobrol bareng ya. Soal sore ini, barangkali ada Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan atau suatu hal ke Ibu Indri, saya persilakan. Mungkin saya batasi 3 orang dulu di sesi pertama ini. Atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Oke, sambil. Oke, silakan. Namanya Mbah Gagu, betul ya? Ya, betul. Oke, silakan. Ya, terima kasih dinamakan Malam Mbak Prof. Gagu. karena sudah tua. Ya. Oh, jadi salam kenal nih Bu Indri Malam Prof. Astriana. Ini temannya Bu Astri. Nani Priyomartono ya. Eh, bu, bu, Loh, Ibu belum. dari Tarumanegara. Oh, bukan Prof. Saya dari Parahyangan. Oh, Parahyangan. Saya kira Tarumanegara. Ya, kalau Parahyangan, ya kan saya sering ke sana juga. Iya. Iya, bagus Bu. Jadi saya ingin memberi apa namanya ya, saya apresiasi lah. Penelitian Ibu ini kan bukan yang biasa-biasa saja ya. Ini istilahnya out of the box. Ya, karena saya sendiri istilah-istilah ide ideogram dan tadi tipogram ini memang belum familiar sekali. Tapi sekarang kalau untuk tahu ini kan eh, bisa mencari dulu ya. Misalnya tadi ideogram itu apa? Oh, ini ide ide itu kan dari bahasa Yunani ya ide. Nah, itu biasanya digunakan zaman dulu itu untuk huruf-huruf hieroglif, huruf Cina itu pakai ideogram. Iya, Nah, ini betul. memang Ibu juga nampak ke sana arahnya. Jadi untuk tadi menganalisis dengan interpretasi dan sebagainya dengan berbagai eh,
literatur, juga dengan triangulasi dan sebagainya ini memang bagus. Nah, untuk tipogram saya belum ketemu, tapi adanya tipografi. Apa sama ya? Eh, Prof, sebetulnya kalau untuk istilah tipogram itu saya awalnya kan yang ada tuh ideogram. Jadi sudah ada beberapa Ya, peneliti. Eh, ada izin memang ya, ya. izin izin menjawab ya, Prof. Ya udah Iya, ya, yang langsung. tipogram dulu karena ada Ya, saya ketemunya tipografi. iya, sebetulnya yang awalnya ceritanya, Prof, kenapa saya menamainya itu tipogram, sebetulnya awalnya itu dari ideogram. Ideogram sudah ada pernah yang menyebut sebetulnya. Ada beberapa peneliti yang menyebut, kemudian saya coba kembangkan, saya pakai gitu. Nah, kemudian saya butuh istilah ini buat yang empiriknya nih gitu. Ya, Nah, itu sebetulnya berangkat dari akar kata tipograf itu juga sebetulnya sih. Jadi oh ya, ya, pada intinya tuh graf ya atau gram atau ya, diagram ya, itu. ya. Jadi sketsa intinya gitu. Betul, Mas, tapi kalau saya setuju Prof, kalau misalnya mencari tipogram memang belum ada. ya enggak apa-apa. Ini namanya kan kreativitas ya, namanya out of the box karena nggak biasa. Jadi ini malahan bagus ini ya pionir. Jadi, nah kemudian tadi juga Ibu mengatakan setelah interpretatif dengan interpretasi dan sebagainya, memang ini saya juga sebenarnya ada pertanyaan karena kan saya kan kita kan hanya di dalam presentasi ini ya, jadi nggak sempat lihat detail tentang tadi Ibu sebut-sebut tadi apa hadis tadi ya. Hadis itu memang Ya, macam-macam Bu. iya Ribuan betul. nih, Ribuan Prof. ribuan. Wah, Hadisnya hadisnya si A sama Sunni aja beda kok. beda betul Prof. Yang Itu si saya A bilang tantangan. yang Sunni ini hadisnya nggak benar. Betul, betul. Sebaliknya juga. Ya, Iya, itu saya setuju makanya saya di situ wah ya, challenge banget. Tapi bagaimana? Jadi ya, gimana ya, ya, caranya supaya enggak membatasi masalah. sih? Jadi Heeh. kalau detailnya mungkin kan kita bisa lihat hadis yang mana. Ini kan nggak sempat lihat ya. Hadis yang mana, Iya, bagaimana, nanti penerapannya bagaimana, liabilitasnya bagaimana dan sebagainya. betul. Ibu kan menjelaskan itu. Terus Ibu juga mau ke arah positivistik ya, yang pakai numerik, pakai angka-angka, pakai eh, data yang jelas itu, tapi ada disclaimer dari Ibu tadi, ini belum dilaksanakan, masih ide bagus sekali. Nah ini saya mau tanya ini, Ibu itu di apa namanya, eh, kalau sekarang ditanya semuanya kan eh, pokok disiplinnya apa Bu, ilmunya? Oh, disiplinnya sebetulnya saya lebih ke meaning, Prof. Meaning aja, meaning. Apa Bu? Makna dalam arsitektur, Prof. Nah jadi ini kalau ontologinya masuk ya Bu ya, Iya, semoga. Iya sih, masuk. Nah semoga. maksudnya begini, Ibu ini kalau saya itu Mbah nggak usah disebut Prof lagi sudah Bu. Kalau Ibu kan masih doktor Bu ya. Masih. Nah, saya doakan jadi profesor kayak Pak Amin, Purnama Salura amin, itu loh. Teman amin. saya itu Pak Purnama Salam. Kalau Pak Dondok gimana itu Pak? Masih saudara, Pak masih ada family sama saya itu. Pak Dodo baru jadi lektor kepala, Mbah. Oh, Mm, masih. Melaju, Nah, itu juga nanti ke arah itu kan sejarah ya. betul. Jadi Ibu ini kan saya doakan tadi penelitian-penelitian ini akan untuk menjurus ke profesor kan. Ah, Nah, itu makanya ya, kan harus searah. Kalau Ibu betul, dengan betul. susah payah penelitian yang nggak gampang ini ya, ini kan ibu nggak cocok sama itunya, nanti ngajukan ke profesor kan nggak bisa, nggak dipakai. Betul, Nah, jadi ini betul. masih sejalan ya Bu ya, Masih sejalan track sebetulnya. recordnya masih Masih sejalan sebetulnya, ya tapi bagus. Nggak diarahkan metodenya. sejalan saja, bisa nanti dari kalimat-kalimatnya itu disejalankan. Itu usulan dari saya. Sayang kalau tidak, ini hanya capek-capek saja. Nanti ya itu kan wasting time ya, jadi nggak Ya, ada gunanya ya. Nah gitu. Jadi ini bagus ini apalagi nanti kalau sudah. Nah saya mau tanya lagi nih karena jurusannya kan digital ini Ibu ya. Saya mau sebet, tanya nih, kalau ya AI itu kenapa? ada peran digitalnya ada AI itu? Artificial Ada ya? intelligence. Ada Ada. toh. Wah, Kalau kita minta em, bantuan desain aja dia bisa keluar kok. bisa, Ya bisa. itu kan ada ya. Jangan-jangan, nah ini mungkin nanti ke depannya sekali ya, hasilnya Ibu ini bisa digunakan untuk orang-orang ahli AI untuk menjawab pertanyaan kalau mau desain masjid,
yang anu gini ya keluar. Itu kan perlu rumus-rumus juga kan. Iya, iya perlu. Perlu. Nah, Ya, kebayangnya sampai situ, Mbah. Cuman ya itu, prosesnya panjang enggak itu sekali. kan semua itu kan dari kecil-kecil dulu ya. Iya, Pertemuannya nuklir itu kan bukan langsung nuklir ya. iya betul. Gampangannya itu eh, apa namanya itu dari teori jatuhnya apel ke tanah itu kan sederhana ya Bu ya. Itu kan Iya, tapi itu sebenarnya yang menerangkan akhirnya dunia ini kenapa angkasa luar dan sebagainya tidak saling tabrakan karena semuanya itu adalah adanya eh, apa namanya itu daya tarik. Tidak hanya dari tarik bumi, ada daya tarik matahari dan sebagainya itu sepele loh dari orang meneliti apel betul. jatuh. Jadi ibu ini maksud saya ini nantinya juga menjadi hal yang luar biasa. Itu. Amin. Ya, Terima kasih, Mbah. kemudian eh, mengenai tadi Ibu mengatakan ini sulit, ya sulit. Kalau dari filsafat ilmu ini kan memang ada epistemologi itu kan pengetahuan cara, metode dan sebagainya. Ini Ibu sudah banyak ini saya lihat tadi ke sana. Tapi Ibu nanti akhirnya terbentur pada tadi keragaman bentuk atau variabel. Sebenarnya yang sulit itu bukan hanya Protestan, Bu. Ya, Iya, Katolik sendiri ini kan ada Katolik Ortodok, ada Katolik Rom Katolik, ada Anglikan dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu kalau makanya ibu nanti harus menentukan yang mana itu ya, karena betul, betul. itu beda-beda banget ya. Islam juga sama. Sebetulnya ya, sama. Islam kalau bangunannya mungkin Islam sendiri itu nggak ada loh dalam Al-Quran tuh masjid itu harus bagaimana. Nggak ada, Prof. Nggak ada, Nggak lapangan ada, dulu itu. betul. Lapangan saja bisa untuk masjid, kemudian orang itu buat-buat. Nah, ibu jangan sampai terjebak pada yang bahasa Jawa itu artinya kalau soal agama ya, ini kan agama ibu ya. Ya, Nah, masalah agama itu bisa terjebak pada istilahnya itu eh, ya ya apa gotak gadek gaduk belum ibu bahasa Jawa paham enggak Bu? tidak, Mbah. Oh itu kan orang Jawa itu ada gotak gadek gaduk itu artinya dicocok-cocokkan saja, itu Cocokin, karena ya, ya, cocok. ilmu gatuk ya, benar-benar Ya, benar. tapi itu Ya, kan itu belum lengkap. Lengkapnya itu gotak, gadik, gaduk, nek ora gaduk jadi geduk. Jadi ya, kalau nggak pas ya nanti ya jadi makanan geduk itu loh. iya, Ini itu. apalagi yang bilang gagu iya semua. Nah, jadi itu tadi. Jadi tadi ini hanya untuk saya sangat salut dengan Ibu. Memang kalau bicara kita itu mengenai hadis dan sebagainya ini nanti jadi relatif banget memang. Ya, relatif itu memang boleh. Jadi metode itu macam-macam. Pak Yosef Priyotomo saja dulu kan yang diteliti primbon, Bu. Iya, betul. Primbon itu kan kejelasannya juga ada penerawangannya, ada begini-begini. Nah, Ibu pakai penerawangan nggak? Nggak bisa, Mbah, Enggak, penerawan. ya. Ya sudah, jadi metode itu memang apa kalau kalau bangunan ibadah itu Ibu memang harus nanti yang mana gitu. Ini Rom Katolik misalnya. Nah, sudah. Karena nggak gampang. Ibu vihara saja ya beda-beda loh. Iya, betul. Vihara beda-beda. Kelenteng Drastis aja banget. beda-beda. Beda. Kelenteng Iya, aslinya itu nggak ada pakai naga di atas. Kalau naga itu punya kaisar itu sebetulnya. Nah, di sini iya, dipasang. Nah, iya. gini sekarang saya juga eh, saya apa namanya juga bertanya pada ibu tadi ini terakhir nih ya saya kebanyakan nanti lainnya kan enggak. Ini kan bukan diskusi dua nanti kapan-kapan kalau ketemu bisa diskusi panjang ini. Ya, Boleh. jadi ibu itu kan tadi ada gereja apa Masjid Sunan itu saja banyak ya. Terus ada masjid luar Jawa dan sebagainya dan sebagainya ini itu ibu langsung semuanya itu nanti terus dianalisis nanti atau bagaimana atau ada tipologinya dibuat tipologinya dulu kan masjid itu kan macam-macam ibu tadi sebutkan ada masjid kapal ada masjidnya Pak Ahmad Nukman belum lagi masjid yang kayak puding itu di Makassar yang karyanya
bukan karya itu, tapi bimbingannya Pak eh, Ridwan Kamil. Itu itu kan kayak Candi Borobudur ya. Hmm, iya, Itu ada iya, 99 itu jadi Asmaul Husna. Makanya 99 kubah kecil-kecil. iya, iya. Lah itu kan banyak banget. Nah, itu itu bagaimana? Itu aja pertanyaan saya. Jadi Oh, iya. apakah ibu semua banyak masjid itu nanti dikategorikan dan sebagainya dikelompok-kelompokkan atau bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Kalau untuk tadi di awal Atau itu diambil aja beberapa saja. Jadi ya sebetulnya hanya untuk ya. mengungkapkan fenomena keragaman bentuk saja Oh Mbak. ya. Jadi kalau misalnya bukan untuk mencari tipologi, bukan Mbak. Oh Jadi ya memang ya ya. benar-benar hanya untuk fenomena aja, menjelaskan Oh jadi fenomena ibu aja. eh, memilih hanya beberapa gitu aja ya. Iya, betul. Purposive sampling ya. Ya, ya sebetulnya tidak ada proses yang terlalu Ah ya pakai metodologis juga, Mbah itu hanya ya bahwa ada keragaman bentuk seperti ini, ya seperti istilahnya kan ini. purposive sampling Purposive itu. ya mungkin ya purposive sampling ya. Ya terima kasih Bu. Bahasa. Jadi Ya, itu baik. aja saya sangat-sangat apresiasi karena Terima itu memang kasih, Mbah. bagus dimanfaat. Salam ya untuk eh, Pak Purnama Salura sama Enggak. Pak Dondo dan ibu-ibu lain-lainnya lah ya Iya, semuanya. Sama ya ibu terima siapa ya kasih. itu ibu yang senior itu, ibu Siapa, yang Mbah? dosen wanita itu loh, yang dari Batak itu loh. Oh, Bu Rumi, Bu Ati, Ya, Bu Rumi Ati ya. ya, 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 Rumiati Toping. Rumi Ati Tobing. Salam Ya. ya, ya. Iya, mangga Terima Mbah, kasih, terima kasih. sukses ya. Ya, Ya, terima kasih. Oke, Saya terima juga kasih. salam buat Bu Ati. terima kasih. Saya Mangga. kembalikan ke Ya, pembawa acara. oke saya ikut izin ikut memanggil Mbah Gaguk juga. Oke, Ya, terima kasih selamat malam. Oke, eh, tadi banyak saran, banyak diskusi yang menarik. Tapi kita lanjutkan dulu Yu- ke Bapak Yulianto Kim. Oke, saya bacakan saja pertanyaan di chat ya. Selamat malam, saya Yulianto dari Unika Santo Tomas Medan. Izin bertanya, ideogram dalam arsitektur kalau tidak salah berbicara tentang sign and meaning atau interpretasi. Lalu Bu Indri mencoba menariknya ke numerik atau terhitung. Kira-kira metodologi yang akan dipakai apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima Mangga Bu kasih, Indri. Pak Yulianto. Eh, yang pertama memang metodenya itu interpretatif ya. Nah, yang kedua ini kalau Bapak mengharapkan saya menjawab menjadi sebuah metode, saya sebetulnya juga ini ranah baru sekali buat saya, Pak Yulianto, untuk masuk ke numerik ini gitu. Dari dulu sebetulnya saya selalu menghindari angka. Nggak tahu kenapa saya takut sama angka, tapi saya mencoba untuk ke sini. Tapi kalau misalnya bertanya metode apa yang saya metodologi apa? Eh, kalau misalnya saya jawab positivistik, apakah cukup menjawab? Tapi itu metodologinya, tapi metodenya itu mungkin yang tadi saya dijelaskan di slide itu secara general dulu gitu. Ada 5 langkah yang metode atau langkah-langkah operasionalisasi yang akan saya lakukan gitu. Tapi mungkin kalau ditanya metodologinya ya positivistik itu tampaknya Pak Yulianto. Tapi saya sendiri ini ranah baru untuk saya, jadi mohon kalau misalnya ada pendapat lain dari audiens, mangga silakan gitu. Demikian Pak Yulianto. Ya, Terima terima kasih, kasih Bu. Bu Ya. Indri. Ya, oke. Ada yang ingin tambahkan Pak Yulianto? Barangkali? Mungkin ya, Oh ya, Pak kalau Yulianto. boleh apa menambahkan Bu Indri, ini Iya, topik yang apa menarik. Mungkin saya juga ada penelitian, tapi bukan ideogram ya, tapi memang ke perbandingan, terutama penelitian saya di apa ornamen bangunan Batak gitu kan, ada gorga namanya gitu. oh ya, Nah, itu kan apa di bangunan. Jadi tapi bukan bangunan apa untuk rumah ibadah gitu, tapi rumah adat gitu. Ya, ada ideogramnya, ya nggak tahu apakah itu ideogram atau tidak, ukiran-ukiran itu yang di dalam rumah lalu dipakai untuk rumah ibadah tapi berubah gitu. Jadi yang bentuk apa ukiran-ukiran tradisional gitu yang ada muka dan sebagainya. Lalu kalau di Sumatera Utara di Samosir itu ada bangunan gereja Katolik gitu.
Dia memakai apa ukiran-ukiran tersebut, tapi diinterpretasikan ulang beda gitu. Jadi yang apa yang tradisional menjadi kekristenan gitu. Misalnya yang apa muka-muka naga gitu lalu jadi apa muka santo atau apa gimana gitu. Jadi ada interpretasi ulang. Nah, itu menurut saya cukup menarik lalu dengan yang apa Ibu Indri presentasikan hari ini gitu eh, ditarik ke numerik kan waktu yang saya penelitian itu tidak ada perhitungannya jadi ya udah bebas saja gitu kan bebas saja gitu tidak ada ukurannya itu lalu Bu Indri tadi presentasinya ada berbicara tentang coba ditarik ke numerik itu wah menarik ini gitu apakah lalu ada apa ada metodenya gitu kan. Misalnya kalau di Katolik kebetulan saya Kristen gitu eh, tidak ada perhitungan secara pasti misalnya dari altar ke apa tempat duduk umat gitu. Tapi ada perhitungan secara numeriknya eh, lebih ke fisika bangunan misalnya ya arah pandang, akustik dan sebagainya. Tadi Bu Indri juga sempat menyinggung tentang itu. Tapi itu secara bukan interpretasi tapi perhitungan perhitungan apa fisika bangunan lah misalnya gitu. Nah ini tapi kalau dengan ideogram itu lalu ditarik ke numerik ini menjadi sangat menarik gitu dari kalau dihubungkan dengan penelitian saya juga gitu. Jadi misalnya ada sesuatu yang tradisional dimasukkan ke rumah apa ada rumah adat ke rumah ibadah lalu ada perhitungannya misalnya oh apa ornamen ini ukurannya harus segini gitu atau ada apa ada perbandingannya 2:3 misalnya atau gimana Mhm. gitu. Ya Mhm. kira-kira ya saya ingin bertanya gitu apa tentang metodologinya tapi tadi Ibu Indri udah menjawab sedikit ya kira-kira begitu Bu Indri. Terima Oh iya, kasih. terima kasih. Semoga menjawab. Saya juga masih mencari. Wah, ya kita sama-sama mencari berarti. Ya, sip. Terima kasih. Ya. Ya, kasih Pak Yulianto. Pak Pak Irfan Pak itu Irfan perlu masih di mute, unmute. Pak. Ya. Oke, maaf. Ternyata ada juga yang yang terkait dengan diagram. Nah, sambil menunggu yang lain, saya izin nanya deh, Bu. Bu Indri, saya baru ngeh kalau ideogram itu adalah Ibu sebutkan tadi ideologi diagram ya. Iya, Nah, berarti apa yang mendasari itu ada ideologi yang coba dicari diagramnya begitu ya. betul. Apakah itu berarti politik juga punya ideologi gitu ya? Mhm. Yang diwujudkan mungkin dalam bentuk istana barangkali ya, Iya, gitu. bisa. Atau misalnya Nah, begitu. ya, bisa. Nah, apa apakah itu juga bisa nyerempet ke situ gitu, Bu? Yang Baik. Ibu bayangkan. Baik, ini pertanyaan Pak Irfan itu sebetulnya juga pertanyaan saya. Setelah setelah saya menggunakan ideogram ini di penelitian bareng sama mahasiswa gitu. Eh, ada satu penelitian yang bilang bahwa ideogram itu adalah ideologi diagram. Tuh, jadi eh, segala sesuatu yang sifatnya ideologi gitu. Nah, kemudian saya kan coba ke pernah saya coba ideogram ini coba ke rumah retret gitu. Itu kan sebetulnya member-member ya Pak ya gitu. Member-member sebetulnya ada ideologi Katoliknya juga di situ gitu. Cuman dia bukan rumah ibadah, dia jadi rumah retret gitu. Eh di situ sebetulnya timbul pertanyaan di saya gitu. Kalau bicara tentang ideologi diagram, berarti kan apa kebetulan dia mendesain rumah retret gitu sebagai basis untuk merancang dan berdasarkan Katolik gitu nilai-nilai Katolik. Nah, tapi rumah retret bukan Ibadah. rumah bangunan ibadah gitu. Nah, itu apakah ideologi diagram ini masih tepat ya namanya ideologi diagram apa bukan akhirnya jadi ID aja gitu, ID diagram. Jadi ide aja gitu sehingga tidak terlalu berat dia dengan kata ideologi itu gitu.
Saya mikirnya seperti itu. Jadi kalau begitu apakah saya harus meneliti dengan bareng dengan orang linguistik gitu untuk merubah ideologi itu menjadi ID gitu. Jadi itu sebetulnya Pak pertanyaan Pak Irfan itu. Itu tuh pertanyaan saya dan saya apakah saya harus menulis sesuatu juga tentang itu gitu. Ya, tentang Tapi itu ide ideologi. juga sih Pak. Oke, oke, terima kasih. Sudah ada dua orang ini yang di di chat. Oke, silakan Ibu Nova Kristina. Silakan Ya, Bu. ya, saya Nova Kristina, saya mahasiswa SCU, masih magister. Selamat Ini malam Bu. suhu-suhu semua di sini. Salam kenal Bu Indri. Salam Jadi tadi kenal. pada saat saya dengar ya, kebetulan saya kalau saya saat ini ada apa namanya, ada proyek untuk mendesain gereja ya. Terus lalu saya pada saat saya mendengar tadi paparan dan presentasi Bu Indri itu justru memberikan ide karena memang benar kata seperti tadi Mbah Gagu bilang bahwa memang di Kristen pun juga sama dan Katolik pun juga sama dan kita harus memilih sebenarnya dari apa namanya cara Bu Indri dengan mempelajari hadis-hadis itu eh, sehingga mendapatkan yang ideogram itu. Saya rasa juga itu bisa dipakai ya. Tadi saya sampai pas saya dengar tadi, wah ini kayaknya kalau Bu Indri masih meneliti mungkin saya mau praktekkan gitu. Saya mau mempraktekkan jadi kalau tadi Pak Yulianto untuk gereja di apa namanya di Sumatera Utara, kebetulan saya juga orang orang Batak, Pak Yulianto. Jadi apa namanya ya tapi kalau mungkin gereja Batak itu jarang sekali ya menggunakan eh, langgam-langgam yang di itunya apa sih namanya yang ada. Sedangkan kalau saya gereja Kristen Protestan di Bali. Jadi itu ada tadi di presentasi Bu Indri itu saya lihat ini rasanya saya bisa pakai untuk desain saya dan juga mengkombinasi tadi idenya Pak Yulianto gitu kan. Apa namanya dari ukiran-ukiran Bali itu membuat salib dan segala macamnya itu sehingga terlihat lokalitasnya. Jadi pertanyaan saya adalah setelah Bu Indri mempelajari apa tadi kalau tadi kalau dari Muslim tadi Hadits Bu hadis. ya, Nah, hadits. hadis-hadis itu apakah Bu Indri tadi seperti kayak Mbak Gagu bilang kan banyak banget kalau Muslim pun juga banyak banget ya. Apakah Bu Indri memilih juga dari hadis-hadis itu sehingga mengeluarkan tadi apa namanya hasil research ya kalau boleh bilang hasil researchnya sehingga menjadi diagram-diagram ideogram kan jadi Ya, diagram-diagram kan ide dan diagram seperti itu. Apakah seperti itu Bu Indri? iya. Baik Bu Nova, terima kasih buat pertanyaannya. Semuanya mau cerita. Pada saat proses mengumpulkan hadits tersebut itu eh, tidak mudah memang, apalagi diserang kanan kiri Bu, terutama sama yang punya basic ilmu agama. Itu saya habis di situ gitu. Tapi saya pikir ya apa ini tidak ini pasti bisa dilakukan gitu. Tapi harus harus benar-benar jadi menghindari subjektivitas saya gitu. Jadi apapun yang saya kumpulkan, saya selalu konfirmasi lagi. Jadi apa saya mengumpulkan, kemudian saya hanya mengambil yang di mana saya kira-kira bisa mentranslasikan menjadi lingkup-lingkup arsitektur yang tadi saya sebut sebagai properti arsitektur dan komposisinya seperti apa kira-kira kalau dengan hadis-hadis seperti ini gitu. Saya kumpulkan itu dulu, kemudian saya harus tanya sama orang yang tahu gitu. Dan strateginya adalah saya mengerucutkan dulu aja nih. Kalau misalnya di Indonesia cuma dua yang besar, NU dan Muhammadiyah gitu, ya saya nggak usah pedulikan lagi dengan ribuan mazhab lainnya yang ada di dalam Islam gitu. Jadi saya ambil itu dulu, kemudian saya baca lagi dari ulama-ulama, saya baca, saya juga ada proses bertanya lagi. Jadi bagaimana supaya
dia semakin mengerucut, semakin mengerucut, semakin mengerucut. Kalau misalnya ada orang yang bilangnya sama, oke, oh berarti ini bisa saya ambil gitu. Tapi apakah ada kekurangan? Oh ya pasti Bu, ada kekurangannya. Itu tuh harus kalau mau terus ditelusuri gitu. Tapi saya yakin saya akan lelah sekali di situ. Itu pasti akan saya ada FGD lagi, FGD lagi. Bener nggak ini seperti ini? Bener nggak? Sampai benar-benar dapat intinya gitu. Jadi lebih ke grounded gitu mungkin ya. Jadi apa akan melelahkan saya yakin gitu. Jadi di situ saya harus memutuskan stop di sini gitu. Untuk ini saya harus stop dulu nih di sini gitu. Setelah saya yakin bahwa ini cukup gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu Bu untuk mengumpulkan. Nah, eh, yang penting adalah menghindari subjektivitas kita sebagai saya memposisikan diri yang tidak mengerti agama, saya harus membentengi gitu dan caranya adalah bertanya, triangulasi itu terus itu yang saya lakukan sebetulnya Bu. Demikian caranya gitu. Terima kasih Bu Ya, Indri. ya, sama-sama Sangat Ibu. idenya mungkin kalau Bu Indri tadi makanya saya kembali lagi saya bilang bahwa Bu Indri melakukan penelitian, saya akan mencoba menerapkan di Saya senang lapangan. sekali, saya senang sekali Bu. Karena idenya sangat ya sangat brilian ya seperti itu ya karena apa namanya bangunan keagamaan pun juga kita harus memilih apakah kita mau estetik atau fungsi dan segala macam dan atau spiritual itu menjadi suatu dilema juga pada saat saya rapat dengan jemaat minggu kemarin itu. Lalu saya berpikir-pikir terus bagaimana nih caranya gitu. Kemudian saya lihat presentasi dari Bu Indri, wah ini dia ini yang bisa saya pakai. Terima kasih. Jadi Alhamdulillah. akhirnya bisa keluar bahwa kita mau pilih yang mana kan jadinya kan Iya, apa dan itu fungsi, bentuk nggak dan boleh segala dari kita, macam. nggak Ya, boleh dari kitanya, Bu. ya Jadi kita benar. harus tanya terus gitu sampai oke gitu. Tapi juga Ya, harus tahu kapan berhenti dulu. ya, ya. Benar. Oke, terima kasih Ya, Bu Indri. Oke, ya, oke. sama-sama. Terima Terima kasih kasih, Pak Bu Ilham. Nova. Ya, Ya. ini ada Pak Ahmad Hamdi, ya. Oke, silakan. Silakan bertanya langsung. Selamat malam. Selamat malam. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Ya, Jelas, salam Pak. kenal Bu Indri. Salam kenal. Saya Pak Hamdi, angkatan 4 di SJU. Di... Jadi izin bertanya nih Bu, terkait konteks ideogram, terkait konteks filosofi dasarnya gitu Bu. Apakah ideogram ini sudah merujuk pada tentang peraturan Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 ya, tahun 2006 tentang pembangunan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah tadi masalah hadis ya. Jadi sebenarnya sebenarnya dalam konteks hadis ini ada buku yang saya baca tentang Fadilah Amal itu yang menyatakan apabila ada 40 orang yang Ya, punya keyakinan yang sama dalam konteks sebuah lingkungan, maka mereka itu sebenarnya wajib untuk melakukan ibadah atau sholat gitu. Nah, salah satunya 40 orang itu yang menjadi dasar pertimbangan. Kalau terhadap konteks ini, mungkin ada juga yang merujuk ke ke pertimbangan yang lain yaitu tentang Dewan Masjid Indonesia. Nah, di Dewan Masjid Indonesia itu juga menjelaskan bahwa minimal 40 orang dan juga minimal paling sedikit 500 meter jarak antar tiap masjid gitu. Kalau untuk masalah dimensi sendiri, berbicara konteks numerik tadi, itu kita sudah ada penelitian terkait konteks itu minimal paling sedikit untuk pembangunan masjid itu ukurannya 6 meter kali 6 meter ya. dalam eh, berdasarkan pembagian untuk satu sajadah itu kita mengambil konteks dasar yang ada dalam sajadah itu 60 cm kali 1,20 meter. Kalau dikali menjadi 50 itu 50 jamaah. Jadi kalau 50 jamaah itu berarti tidak ada imamnya itu. Jadi bagian saf depan itu dipotong sehingga hanya satu imam dan 40 jamaah. Itu dasar pertimbangan yang menjadi konteks filosofi dasar dari masjid itu sendiri. Selain itu, masalah langgam di saya tinggal di Palembang nih. Di Palembang itu ada namanya Masjid Cinghu yang memang kental orientasi desain kecinaan gitu. Jadi kecinaan gitu yang masjidnya itu secara tidak langsung sangat ikonik terus sangat kontras gitu. Warna merah, kuning dan hijau mungkin bisa di Google nanti
Masjid Cengho Palembang gitu, Cengho Palembang. yang menjadi konteks dasar langgam arsitektur yang dimasukkan dalam konteks rumah ibadah. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin saya berusaha memberi tanggapan. Pertama tadi yang aturan Menteri Agama, terima kasih Pak. Saya sebetulnya tidak memakai itu, saya baru tahu ada. Tapi terima kasih, itu adalah info yang berharga. Kemudian yang kedua adalah yang masalah 40 itu. Itu juga saya sempat baca dan sebetulnya menjadi salah satu pertimbangan saya bahwa ya minimal masjid itu berarti harus 40 orang gitu. Itu juga menjadi dasar pertimbangan. Walaupun sempat pada saat saya baca juga ada yang bilang apakah sahih 40 itu gitu. Apakah ya dua orang juga sebetulnya sudah berjamaah gitu. Nah, kayak kalau ada yang perbedaan kayak gitu saya selalu wah saya harus nanya sama siapa nih, saya harus cari lagi referensi dari mana lah. Itu pada saat itu yang terjadi dengan angka 40 itu. Itu saya sempat baca itu, Pak. Itu untuk yang K40. Nah, sisanya Masjid Cengho, iya Pak. Itu menarik sekali. Kalau nggak salah, saya tuh pernah membimbing mahasiswa juga untuk Cengho, tapi untuk cerita akulturasi, Pak. Eh, itu juga menarik, menarik juga Masjid Cengho itu, Pak. Jadi sebetulnya kalau berbicara mengenai akulturasi, masjid itu kan karena tidak pernah ada aturannya yang sangat mengikat, gitu harus bentuknya seperti apa. Tapi saya yakin kalau aktivitasnya dogmatis, pasti ada struktur dalamnya gitu, yang bisa ditranslasikan menjadi sebuah bentuk gitu. Nah, jadi masjid dengan gaya akulturasi itu juga pasti ada struktur dalamnya gitu dan masalah akulturasi atau budaya apa yang masuk itu sebetulnya memang setiap daerah akhirnya kan bisa berubah-ubah gitu Pak. Mungkin kurang lebih begitu Pak tanggapan em, dari Pak dari tadi ulasan Pak Ahmad. Boleh sedikit Eh, menambahi, Bu? ya Pak, Sedikit saja, Bu. ya. Jadi terkait konteks 40 tadi, memang pada dasarnya satu orang, satu makmum, satu imam itu sudah boleh melakukan ibadah. Tapi Ibadah. dalam konteks Islam itu ada namanya sholat Jumat. Ya, Untuk sahnya salah satu sholat Jumat itu minimal diwakili 40 orang. Itu yang menjadi dasar pertimbangan. Mungkin itu ah, saja, Bu. Terima ya. kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Diskusi yang menarik ya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan eh, ada daftar daftar hadir presensi malam ini ada di chat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir tersebut. Ada di chat ya. Oke, kita masih punya waktu mungkin 15 menit, 10-15 menit lagi. Saya menunggu pertanyaan. Oke, saya penasaran lagi nih, Bu Indi. Ya, Eh, jadi salah satu yang keluaran dari metode dari riset yang Bu Indi lakukan adalah mengenali mana yang needs terus mana yang wants gitu ya. ya, Itu yang paling it, sederhana gitu ya. ya betul. Oke, Yang tuh. paling pertama saya lakukan itu. Yang paling pertama itu terus kemudian terus uji nyali Uji sebagaimana nyali, ini dinumerikan gitu ya. uji nyali Pak, bener. Oke, apa saya setuju dengan Ibu Nova tadi ide bahwa mengetahui mana yang need dan want aja udah menurut saya udah sangat keren, Bu. Hebat gitu ya. Oke, ini ada ada lagi. Oh, oh ini diskusi ya. Tadi apa? Ada seperti seperti gereja di HKBP ya. Oke, oke soal langgam ya. Oke, ada tulis. Oke, barangkali hadirin Bapak Ibu rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau berbincang, berdiskusi dengan Ibu Indri, silakan. Nah, sambil nunggu Bu Indri, kalau untuk menerjemahkan ke apa ke arsitektur digital gitu ya, itu apa Ibu Indri tadi menyebut ada VR gitu ya, Hmm. itu apa kebayang apalagi nggak? Karena ini apa? Saya pikir begitu begitu dapat numeriknya, ini bisa diajarkan ke mesin begitu ya. Terus jadi seperti yang Iya, dibicarakan Mbak Gagu tadi
begitu mesin udah tahu rahasianya, itu AI bisa menyarankan begitu ya. Bisa, dia akan menghasilkan ribuan opsi. Kebayang Betul, saya tuh. betul ya. Oke. Hmm. Tapi yang tadi Pak Irfan bilang VR, apakah ada yang lain? Nah, justru sebetulnya pada kesempatan ini jangan-jangan bapak-bapak ibu sini punya ide lain. Saya baru kepikiran di VR. Mungkin ya karena apa? Untuk visualisasi ya. Mm-mm. Oke. Karena wah ini arsitektur digital, siapa tahu ada yang ada ide-ide lain. Gitu, oke. Ya, Ya saya nanti juga aku belum kebayang. itu besok kan Masih kamu ini nanti kita fokus masih sketsa. takjub sama ide awalnya tadi, memisahkan mana needs, mana wants itu ya. Itu dasar yang sangat kuat saya pikir. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi, sebelum... Mungkin saya ada sedikit, Oh ya, karena tadi oke ada silakan. dari Ibu Nova ini Ya, membahas masalah estetika. Dan juga Pak Yulianto Kin ini kan teman saya ini ya, dari Sketser. Halo Pak Iya, Yulianto. Mbak Gaku, salam. Oh ya, ini Udah lama kita nggak ya nyeket bareng estetika lagi. ya. Saya sudah lihat kok masjid di di Medan itu di atas itu bahkan eh, di Di Pangururan. Brastagi, Brastagi. Oh, Brastagi juga ada Ini ya, kan ada Prof. Ya, apa gereja gereja Batak ya yang tradisional. ya, Ini yang Bu Karo. Indri Ya. ya Astrina itu saya lihat tadi kalau dari filsafat ilmu filosofi ini kan Ibu sudah jelas ya itu yang sudah biasa diomong orang ya ontologi, epistemologi, aksiologi itu sudah jelas semua. Nah, logika sudah pastilah tadi kalau Jumatan sekian orang itu kan logika-logika. Kemudian eh, etika, etika itu kan suatu kebaikan ya. Itu pasti dipelajari. Nah, mungkin Ibu kalau berupa diagram-diagram itu yang estetika mungkin belum ya, enggak ya. Loh, Ya benar. belum. Jadi estetika itu soalnya keindahan. Itu yang Betul. Bu Nova itu tadi sama Pak Yulianto. Jadi Ibu mungkin batasnya ke logika sama etika ya Bu ya. Ya Iya. pasti. Iya, iya. Ya Iya, terima kasih. ya. Ya itu Terima saja kasih, yang Mbak. jadi estetikanya memang enggak karena nggak mungkin Enggak. itu di diagram. Terima kasih Pak Irfan. Ini sangat menarik ini sama-sama untuk Mbak Gaku. apa tema dari pembicaraan hari ini. Terima kasih. Oke, malah barusan saya terbersit pikiran untuk di estetika juga. Mana Ini Pak yang... Pak Don Arakian ini saya juga kenal ini. Mana Lambat nih? masuk. Oh, Kalau ini ke Selamat Semarang malam, mampir, Prof. kalau ke Semarang hubungi saya ini. Malam, Prof. Nah, ini Pak Yulianto Kin ini juga nanti gambar-gambar bareng. Iya. Ya, Oke, Siap, ya, Mbak. ya, lu Wah, Mbah betul. Gaguk jago gambar. Iya, terima kasih. Ini oke. yang dari sebetulnya tadi ada dari Santo Thomas ini saya juga pernah ke sana ini. Tapi mungkin Bapak belum di sana ya. Iya, Santo Thomas belum, Medan kan? Mbak. Iya, saya Itu masuk yang 2015. oh iya, yang di luar kota apa yang di dalam kota? Dulu arsitek dalam kota pindah yang pinggir itu Iya, ya. pindah yang pinggir, Prof. Oh, masih di pinggir ya. Iya, masih. Ya, ya sudah itu masih. Ya, makasih. Ya, itu Nah, masih Pak jadi Irfan. kepikiran tadi kalau misalnya soal estetika, Kalau apakah Ibu Indri berarti... sendiri agamanya apa Bu ya? Maaf. Saya Muslim, Mbah. Oh ya sudah ya. Ya. Nah, saya nggak masalah apa-apa karena itu Oke, menanyakan ya. meneliti-menelitinya Oke, itu. Terima kasih. barusan kepikiran sama saya, apa mungkin nggak sih kalau misalnya masuk ke ranah estetika, ada estetika yang needs, ada yang estetika wants gitu ya. Jadi kan mungkin kalau di rumah ibadah, baik itu di masjid, di gereja, ada ornamen-ornamen dalam tanda kutip wajib gitu ya. Lalu, nah di atas yang wajib ini ditambahkan sesuatu barangkali. Ya hanya kepikiran saja. Mungkin Mau itu kembali ke peraturan daerah ya, Pak ya. Daerah Ya ya. benar ya Bu Indri ya. Kalau seperti itu kan rasanya peraturan daerah ya. iya, titik berangkatnya mungkin dari karena kalau misalnya dari ideologinya itu kayaknya agak agak sulit kan agak agak Mm-mm. sulit. Jadi harus benar-benar dari bawah kayaknya itu Betul. pakainya. Kalau saya boleh ikut bicara itu lambang-lambang estetika itu kalau misalnya sinagog gitu kan
segitiga yang digabung ya. Segitiga apa? Ya, Kenapa? segitiga yang Segitiga, ya. digabung jadi Iya. segi Segitiga. enam ya. Jadi Islam kan bentang. biasanya segi empat. Ya. Segi empat dimiringkan gitu. Tapi ternyata setelah saya baca itu sebenarnya nggak ada itu di Al-Quran hadis itu. Itu hanya pernah ditemukan di salah satu goa, cave, goa ya. Ya. Ada seperti itu sehingga terus disepakati aja bahwa itu untuk di lambang Islam. Cuma nggak ada itu di Al-Quran, di hadis nggak ada. Nggak ada. Saya belum ketemu memang Mbak Nggak kalau ada. itu. Nggak ada. Kalau untuk estetika tuh saya Itu hanya loh yang menemukan segi empat nur. diputer itu loh. Iya ya, iya Ya. ada. Iya. Itu kan di Masjid Mesir mesti ada. Tapi itu ternyata hanya kesepakatan saja. Sepakatan ya. Terima kasih, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin Bu Indri bisa bisa main ke Bali karena kalau di Bali sendiri estetika tuh sangat penting. Jadi Penting. Ya. semua bangunan termasuk bangunan keagamaan walaupun kita agama non Hindu itu tetap harus memakai langgam-langgam lokal. Mungkin itu Ya. bisa dibuatkan juga ideogramnya Bu Indri diteliti. Saya main ke Balinya aja Bu. Iya, nanti saya temani di sini. Oke, kita ya sudah mendekati ujung sepertinya. Sebelum sebelum saya kembali ke Prof Pur, mungkin ada closing statement dari Bu Indri barangkali. Silakan Bu Indri. Wah, Pak, saya anak bawang. Terima kasih pada kesempatan malam ini. Saya tidak menduga bahwa apresiasinya sampai sini, kemudian juga dapat banyak feedback. Sebetulnya eh, perjalanan penelitian ini makanya dengan bertemu dengan banyak orang seperti ini, sebetulnya pastinya memberikan ide, memberikan masukan, memberikan insight baru. Jadi untuk malam ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irfan. Oke, terima kasih Bu Indri. Ya, kita kembali ke Prof Pur. Barangkali ada kata penutup, Prof Pur? Tidak ada, Pak. Langsung ditutup saja. Ya? Langsung ditutup saja. Langsung ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa presensi malam ini ada di chat. Silahkan silahkan diisi. Dan pada rekan-rekan semua, eh, Prof. Pur, dan semua, Bu Indri, saya ucapkan terima kasih dan semoga pertemuan kita malam ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih dan salam Terima semua. kasih. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama, Prof. Terima kasih Ibu sekalian semuanya. Ya, Semuanya, terima kasih buat Terima semua. kasih. Terima kasih Selamat Prof. Terima kasih Bu malam. Indri. Indri. Terima kasih semua. Terima kasih juga Prof. Pak Indri Purwanto.